Baik, saudara-saudara, kita mulai kuliahnya sebentar. Oke. Saya ganti dulu. Iya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau sore hari ini kami bertemu untuk kuliah AKM 2. Tuhan tolong supaya kuliah kami berjalan dengan baik dan lancar. Teman-teman yang belum bergabung, Tuhan sekiranya juga pimpinan hentak untuk bisa bergabung bersama kami. Inilah doa kami dan nama Tuhan Yesus kami alaskan semuanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, slide-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, sip. Jadi ini kita melanjutkan apa yang kita diskusikan minggu lalu ya. Jadi hari ini kita selesaikan chapter 19, lalu nanti kita masuk chapter 20. Sebagaimana yang Anda lihat di sini, ya, sebagaimana yang Anda saksikan di sini, ada ilustrasi, ya. Jadi kita ulang lagi ya ilustrasi yang pertama minggu lalu. Apabila ada sebuah perusahaan, dia melaporkan revenue dan expense sama setiap tahun. Asumsinya gitu ya. Jadi 2019, 2020, dan 2021 itu masing-masing dia laporkan 130 juta untuk revenue-nya, sementara expense-nya dilaporkan 60 juta. Ya. Nah, untuk tujuan pajak di dalam SPT, expense-nya sama. Ya berarti kita asumsi yang beda ini adalah revenue-nya. Dan kebetulan revenue yang dilaporkan itu memang kalau dilihat nominal per tahunnya beda ya. Kalau yang akuntansi 130 per tahun, kalau ini enggak, 100, 150, dan 140. Per tahunnya ada perbedaan. Tapi kalau di total, ya semuanya menjadi 390. Itu sama dengan 130 kita kalikan 3. Nah, kembali ke pemahaman kita minggu lalu, ini kan sebenarnya hanya sebuah temporary difference, ya, temporary difference. Kelihatan di sini nih. Ya. Memang setiap tahun ada perbedaan angka income ya. Income-nya akuntansi itu 70 per tahun, sementara income-nya pajak bervariasi 40, 90, 80. Tapi kalau di total ya, baik income-nya akuntansi maupun income-nya pajak itu yang kelihatan sama. Makanya kita beri istilah untuk kondisi ini sebagai temporary difference ya, atau beda waktu. Nah, patokan akun apa yang muncul pertama kali ya, cara simpelnya adalah lihat tahun pertama. Apa yang terjadi di tahun pertama terkait dengan beda waktu? Kita masih pakai asumsi perbedaan ini adalah beda waktu ya. Kalau dalam soal, selama tidak disebutkan secara khusus, itu beda waktu. Saya ulangi ya, kalau ada muncul soal atau kasus yang Anda temui, ya, dan di situ tidak disebutkan secara khusus bedanya beda apa, waktu atau tetap. Nah, itu berarti beda waktu. Kecuali di soal disebutkan secara khusus ini beda tetap. Kalau itu beda tetap, akan beda juga cara kita memperlakukan akuntansinya. Nah, beda waktu itu kayak apa? Kemarin slide-nya sudah banyak saya siapkan ya di perbedaan khusus ini ya. Baik yang beda waktu maupun beda tetap itu sudah saya, ini beda tetap contohnya kan. Jadi dilihat lagi slide yang kemarin, mana yang beda waktu, mana yang beda tetap ya. Oke. Nah, kembali ke sini ya, kembali ke sini. Karena tadi kita sudah simpulkan ini beda waktu ya. Dan di sini contohnya beda waktunya ada di revenue ya, ada di revenue. Maka lihatlah kondisi tahun pertama terkait beda waktu. Koreksi apa yang terjadi? Ya, apakah positif atau negatif? Nah, minggu lalu ya, based on ini ya. Nah, based on ini ada kata-kata di bawah.
Kalau beda waktu itu dikoreksi, lalu muncul koreksi negatif, maka selisih antara laba akuntansi dan laba pajak itu yang disebut yang merah tuh, FTA. Ya, future taxable amounts. Akun yang akan muncul, kalau yang muncul itu FTA, itu DTL. Gimana cara ngitung DTL-nya? Ya, FTA-nya ya dikalikan nanti tarif PPh. 25% kesepakatan kita kalau nggak disebutkan khusus ya, kecuali disebutkan khusus ya pakai 22. Tapi kalau yang terjadi ternyata koreksi fiskalnya di tahun pertama itu adalah koreksi positif, nah itu yang muncul FDA. Kalau muncul FDA, kalikan tarif. Ya, tarif itu dikalikan FDA akan menghasilkan DTA, deferred tax asset. Kalau liability berarti dia ada di kredit, kalau aset berarti nanti saldo normalnya ada di debit. Baik DTL maupun DTA ini keduanya disajikan sebagai bagian dari non-current. DTL itu non-current liability, DTA itu non-current asset. Kenapa? Karena kalau kita kembali ke penyajian ini, kita lihat di sini ada selisih 7,5. Selisih 7,5 ini FTA atau FDA. Lihat koreksinya, koreksi fiskal positif atau negatif. Balik bentar ya. Revenue-nya akuntansi 130, revenue-nya pajak 100. Berarti ada angka revenue di laporan keuangan fiskal di dalam SPT yang berkurang. Oh, itu koreksi negatif. Nah, kalau koreksi negatif berarti kan muncul FTA. FTA-nya berapa? 30. Nah, 30 kalau dikalikan tarif pajak, ya, 30 kalau dikalikan tarif pajak, ketemunya 7.500. 7.500 itu namanya DTL. Ya, jadi koreksi negatif FTA DTL. Sebaliknya koreksi positif FDA DTA. Nah, di tahun pertama ada DTL 7.500.000. Ini baru nol ya di akhir 2021. Berarti kan butuh lebih dari setahun untuk hapus DTL-nya. Makanya DTL itu masuk dalam kategori atau disajikan dalam non-current liability. Nah, ini jurnalnya nih. 2019 itu based on ini ya, hitungan ini ya. Pak, gimana dapat income tax expense? Kembali ke pengajaran pertama kali di chapter ini. Income tax expense itu didapat dari labanya akuntansi, pre-tax financial income, dikali tarif. Gimana ketemu income tax payable? Oh, labanya pajak dikali tarif. Ya. Nah, selisihnya ini sekali lagi yang kemudian nanti disebut sebagai DTL. Ya. Selisih income tax expense dan income tax payable ya. Tapi selisih antara net income-nya akuntansi dan net income pajak itu yang disebut FTA kalau koreksi negatif. Oke. Nah, penyajiannya ini jurnalnya 2019, ini jurnal 2020, ini jurnal 2021. Dari mana dapat angka-angka ini? Kok bisa debit atau kredit? Lihat skema ini. Bagaimana penyajiannya setiap tahun 2019? Saya berikan di sini. Ya. Semuanya ada dari soal revenue dan expense kan. Ini kan akuntansi ya, ini laporan keuangan komersial ya. 130, 60. Income before tax 70, ini punyanya akuntansi. Nah, income tax expense dapat dari mana tadi? Didapat dari 70 dikali 25%. Oke. DTL dapat dari mana? 7,5. Tadi ada hitungan di depan, DTL-nya 7,5. Ya, income tax payable dapat dari mana? Oh, didapat dari taxable income dikalikan tarif PPh. 2020 gimana dapatnya? Ada juga ya, dan seterusnya. Ya, justru di sini DTL-nya berkurang ya. Dari 7,5 tinggal 2,5. Kenapa tinggal 2,5? Lihat jurnal dong. Awalnya ada 7,5 berkurang 5 juta, berarti kan saldonya tinggal 2,5 kan? Ya. Seperti itu. 2021 seperti apa? Ya 2021 sudah nggak ada lagi dong DTL, hapus. Kan sudah nol, 2,5-nya sudah hilang.
di sini ya, di mana? Di skema ini. Kan di akhir 2021 dia sudah nol kan? Begitu, itu yang seingat saya terakhir kita diskusikan minggu lalu pas 2 jaman itu ya, 120 menit. Ada apa pertanyaan atau diskusi dulu terkait materi kita minggu lalu? Nah, saya kembali ke jurnalnya ya tadi ya. Jurnalnya itu ini. Income tax expense di debit. Kita lihat yang 2019 saja. Income tax payable di kredit 10, deferred tax liability di kredit 7,5. Saudara-saudara, angka income tax expense yang 17,5 itu kan masuk di income statement kan nih. Ya, di 2019 kan income tax-nya 17,5. Nah, menurut ketentuannya IFRS atau PSAK, yang namanya income tax expense disajikan di income statement itu nggak boleh total gini. Totalnya oke lah, kelihatan 17,5, tapi ini harus dibagi dua. Harus ada income tax expense yang harus dibayar tahun ini, berarti tahun 2019, ada income tax expense yang masih ditunda pelunasannya ke tahun yang akan datang. Karena kondisi kita di sini adalah deferred tax liability, itu berarti di tahun yang akan datang kita harus tetap bayar pajak. Ada bagian dari expense kita yang terpaksa kita harus lunasi di tahun depan. Ya. Dari hitungan ini sebenarnya kasat mata ya. Dari hitungan ini kasat mata. Oke, saya punya beban 17,5. Yang saya lunasi tahun ini 10, berarti 7,5-nya ini saya lunasi entah 2020 entah 2021. Nah, kelihatan kan di sini ya, 5.000 dan 2.500-nya itu pelunasan yang 7,5 juta. Ya. Nah, itu kan berarti angka 7,5-nya harus dipisah. Ya, sorry, angka 17,5-nya yang income tax expense itu harus dipisah. Berapa dari 17,5 ini yang harus dilunasi tahun ini, berapa yang harus dilunasi tahun depan? Ya, tahun-tahun depan tepatnya. Income tax expense yang dilunasi tahun ini itu yang disebut sebagai current income tax expense. Jangan ketukar dengan deferred tax asset, deferred tax liability, income tax payable. Bukan ya, itu sudah clear ya. Cara mendapatkan income tax payable adalah labanya pajak kali tarif. Sementara deferred tax liability itu dapatnya FTA kali tarif. Deferred tax asset itu FDA kali tarif. Kalau income tax expense kan dapatnya dari pre-tax financial income kali tarif. Tapi kan itu masih apa? Masih keseluruhan. Nah, ini harus disajikan dua. Harus ada current ITE, ada deferred ITE. Pak, sebentar Pak, balik ke yang sebelumnya yang 2019. Bisa nggak ya disimpulkan, kan ini income tax expense 17,5. Kata Bapak, beban ini ada yang dibayar tahun 2019, ada yang dibayar tahun-tahun depan. Kan lihat dari sini bisa Pak. 10 juta ini kan berarti beban yang harus dibayar tahun 2019 atau tahun kini. Iya, bisa aja lihat dari sini. Berarti current income tax expense itu sama sebenarnya dengan income tax payable. Ya. Jadi current income tax expense untuk cari 17,5 ini mana yang current, lihat aja income tax payable. Ya, sisanya itu deferred. Terbukti kan di sini deferrednya 7,5 kan. Berarti dari tahun 2019 ini bagaimana memecah jadi dua, yang current dan deferred. Ya, yang current dan deferred. Sebentar saya agak lompat. Nah, ini. Ya. Income tax expense yang 17,5 di 2019 itu harusnya kalau benar ya, yang tepat itu penyajiannya adalah current income tax expense 10, ya, deferred income tax expense 7,5. Tetap kalau di total hasilnya ketemu 17,5. Tapi 17,5 harus dipisah. Ada yang current, ada yang deferred. Cara pertama yang paling simpel memahaminya adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Current income tax expense
itu selalu sama dengan income tax payable. Walaupun tidak harus seperti itu. Nanti makin berkembang kasusnya tidak bisa pakai rumus simple atau gampang tadi. Ya. Jadi ingat ya, current income tax expense itu pada dasarnya sama dengan income tax payable. Kecuali ya nanti deh kecualinya biar nggak terlalu berat dulu mikirnya. Sementara deferred income tax expense ya ada kaitannya pasti dengan akunnya SOFP, akunnya neraca ya yang deferred. Dalam hal ini di sini kan hanya ada akun DTL ya. Berarti deferred income tax expense itu ya sama dengan DTL. Nah, itu saya berikan di slide ini nih. Ya. Saya berikan di slide ini nih. Jadi income tax expense harus dibagi dua, current dan deferred ya. Sementara deferred itu bisa dua. Wah, makin banyak ya. Ada income tax expense dibagi dua jadi current dan deferred. Deferrednya dibagi dua lagi. Ya. Umumnya sih yang muncul itu deferred income tax expense umumnya. Jadi kalau DTL pasti akan memunculkan deferred income tax expense. Justru kalau yang muncul DTA, nanti ada kasus DTA ya, yang muncul adalah deferred income tax benefit. Deferred income tax benefit itu artinya lambangnya bukan mengurangi income, tapi justru menambah income. Contoh ya, ini kan income tax expense total 17,5 ya. Harus dipecah dua, current dan deferred. Ini kan 10 plus 7, berarti kan 17,5. 17,5 ini kan mengurangi 70 juta. Tapi kalau sampai lambangnya deferred ini malah mengurangi nilai total income tax expense, contoh ya, seumpama di sini lambangnya negatif 7,5 ya. Berarti total income tax expense itu bukan 10 plus 7 kan, 10 kurang 7,5. Kalau itu yang terjadi ya, ketika lambangnya deferred income tax expense itu beda dengan yang biasanya, maka itu yang disebut sebagai deferred income tax benefit. Jarang-jarang muncul, tapi bisa jadi muncul. Dengan kata lain, kalau sampai income tax expense-nya ada di debit, income tax expense-nya ada di kredit, kan expense harusnya di debit ya. Maka itu deferred income tax benefit. Ya, deferred income tax benefit. Oke, jadi saya ulangi, income tax expense yang kita hitung pakai rumus pre-tax financial income dikali tarif PPh, ketika mau disajikan dalam income statement, itu harus dipecah dua. Ada yang current, ada yang deferred. Current itu dapat dari mana? Itu dapatnya sama dengan income tax payable. Atau kalau yang kita pelajari minggu lalu itu sama dengan PPh terhutang. PPh terhutang itu penghasilan kena pajak atau taxable income ya, kalikan tarif. Sementara deferred, umumnya deferred income tax expense, kecuali nanti income tax expense-nya ada di kredit, maka itu namanya deferred income tax benefit. Malah menambah income, bukan mengurangi income kalau benefit. Nah, kalau liability itu tadi kan masuk di non current liability, kalau DTA masuk di non current aset ya. Income tax payable gimana ngitungnya? Masih ingat income tax payable? Halo, gimana menghitung income tax payable? Aurelia Selin di sana? Iya, Pak. Gimana menghitung income tax payable? Masih ingat rumus sederhananya? Income tax payable itu sama kayak PPh terhutang kan ya, Pak? Ya, ngitungnya gimana? PKP dikaliin tarifnya. Oke, bahasa Inggrisnya PKP apa? Istilahnya kalau di iFirst, PKP itu Um, Lupa saya, Pak, bahasa Inggrisnya. taxable income. Tapi thank you ya, masih ingat Oh, berarti ya. PKP kali tarif. Ya, jadi taxable income kali tarif atau penghasilan kena pajak dikali tarif. Kalau bahasa perpajakannya, ya bahasa perpajakannya itu yang tadi disebutkan PPh terhutang.
Ya, total penghasilan kena pajak kali tarif itu PPh terutang kalau di SPT, ya. Nah, saudara-saudara, mulai naik nih ya. Hafalan ingatannya, pemahamannya harus mulai naik. Biasanya PPh terutang itu dihitung di akhir tahun. Jadi akhir tahun di total penghasilan saya ya yang kena PPh, namanya penghasilan kena pajak, kalikan tarif, muncullah PPh terutang. Nah, PPh terutang itu income tax payable. Tapi tapi kadangkala sebelum akhir tahun saya sudah bayar pajak ke pemerintah. Jadi hitungnya di akhir tahun, tapi saya sudah nyicil di sebelum akhir tahun. Itu yang namanya pajak dibayar di muka, prepaid tax, atau kalau bahasa pajaknya apa? Kredit pajak. Contoh, saya nih terima gaji Januari sampai November, bahkan juga Desember. Itu aku terima gaji dipotong sama pemerintah. Berarti kan saya sudah bayar pajak ke pemerintah sejak Januari sampai Desember. Tapi akhir Desember, saya ngitung ulang pajak saya. Ketemu angka. Angkanya itu yang namanya PPh terutang. Bapak, saya tahu. Bapak itu ngitung pajak di akhir tahun. Iya. Tapi Bapak sudah bayar kan dari Januari sampai Desember, dipotong sama pemberi kerja, dipotong sama Petra. Nah, pajak yang saya bayar sebelum akhir tahun itu boleh ngurangin PPh terutang saya di akhir tahun. Jadi kalau akhir tahun saya ketemu PPh terutang 100, terus saya lihat lagi, oh sudah dipotong sama Petra dari Januari sampai Desember, saya total 100, ya berarti sudah. Akhir tahun saya nggak perlu setor apa-apa ke pemerintah. Nihil istilahnya. Ya. Tapi kalau sampai, bisa saja terjadi, saya akhir tahun ngitung pajak 100, ternyata saya dipotong pajak. Karena yang potong pajak bukan pemerintah ya, orang yang bayar uang ke kita itu yang potong pajak. Kalau saya gaji ya berarti pemberi kerja yang potong. Kalau saya punya usaha sewa ya berarti yang nyewa kendaraan saya yang potong. Ya, potong PPh-nya. Nah, bisa saja akhir tahun saya hitung pajak saya 100, tapi yang dipotong cuma 80. Berarti kan saya masih punya hutang ke pemerintah. Ya. Jadi 100 itu income tax payable, 80 itu prepaid tax. Dalam kasus ketika PPh akhir tahun atau PPh terhutang saya ternyata lebih besar dibandingkan prepaid tax saya, ya, maka muncul yang namanya PPh kurang bayar atau disebut sebagai PPh 29. Ya, PPh kurang bayar atau PPh 29. 29 itu pasal dalam undang-undang. Tapi logikanya tadi ya, pajak saya tahun 2019 100. Yang sudah saya bayar sebelum akhir Desember 2019 80. Kan masih ada 20. Nah, 80 itu prepaid tax atau di sini disebut sebagai kredit pajak. Logika yang tadi kita berikan atau kita ingat dan kita hafal itu belum ada istilah kredit pajak. Jadi dihitung di akhir tahun ketemu PKP atau taxable income kali tarif, itulah income tax payable. Selama tidak ada kredit pajak, maka income tax payable itu sama dengan current income tax expense. Ya. Tapi kalau ada kredit pajak, nggak bisa kita pakai ingatan current income tax expense. Tadi kan tugas kita adalah memecah ya. Income tax expense ada yang current, ada deferred. Saya bilang tadi current income tax expense sama dengan income tax payable pada dasarnya. Tapi kalau sampai ada kredit pajak, contoh tadi 100 income tax payable saya, prepaid tax saya 80. Berarti kan income tax payable saya tinggal 20. Dalam kasus ada kredit pajak, maka current income tax expense itu ya akan sama dengan income tax payable kurangi kredit pajak. Nanti kita lihat ilustrasinya. Diingat dulu ya, coba dicerna dulu, kalau sulit ya dipendam dulu ya. Nanti dicatat, dipelajari, dilihat lagi recordingnya nanti sambil latihan. Ya. Tapi latihan awal pasti diberikan tidak ada kredit pajak. Jadi taxable income kali tarif itu yang jadi income tax payable, maka income tax payable itu besarnya sama dengan current income tax expense.
Oke. Ini tadi penyajian yang 2019 ya. Ini kan belum detail ya penyajiannya ya. 17,5 ini harusnya dipecah jadi 2, 10 dan 7,5. Sementara yang DTL dan income tax payable harus jelas di mana. Oh, yang DTL ada di non current liability, yang income tax payable ada di current liability. Kenapa current? Karena kalau ini corporate, kalau ini PT 2019 muncul income tax payable 10, dia harus setor ke negara paling nggak bulan April 2020. Berarti kan cuma 4 bulan ya. Nah, ini yang saya sebut tadi PPh kurang bayar. Kalau kita punya prepaid tax, saya nggak harus setor 10. Tadi prepaid tax saya 8. Ya, berarti saya tinggal setor 2 juta nanti di bulan April. Kan saya sudah bayar dulu 8 ke negara. Kalau ada kredit pajak, di sini belum ada kredit pajak. Ada diskusi dulu, memang berat. Makanya saya bilang lebih banyak memang, walaupun ini jurnal ya, logika jurnalnya sudah ada sejak PA, AK, KM1, tapi ada pajak di sini. Jadi gabungan antara akuntansi dan pengetahuan pajak ya. Ini setiap tahun sudah saya lihatin ya, termasuk 2020, 2021. Jadi kalau di sini saya tulis income tax expense 17,5 di 2021, ya udah ada 2, current-nya 20, deferred-nya 2,5 ya. Nah, coba Anda lihat ya. Ini yang apa? Yang saya katakan tadi, income tax expense kita total 17,5 di 2021. Dapat dari mana? 70 pre-tax financial income kali tarif 25%. Kan ketemu income tax expense. Masalahnya kita diminta untuk pisahin nih, mana yang current, mana yang deferred. Pakai rumus sederhana tadi ya. Current income tax expense selama tidak ada kredit pajak biasanya sama dengan apa? Ayo bersuara dong. Current income tax expense selama tidak ada kredit pajak, termasuk di kasus kita ini, biasanya sama dengan apa? ITP ya, Pak. ITP. Berarti dalam kasus 2021, jangan lihat slide berikutnya ya. Berapa harusnya current income tax expense? Tek, 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 tek. Ini ITP kita kan? Betul ya? Betul nggak? Berarti di 2021, current income tax expense kita, ya, karena tidak ada kredit pajak, ya sama dengan ITP berapa? 20. Bentar, Pak. Totalnya aja 17,5, kok bisa current-nya 20? Berarti 2,5-nya lambangnya apa? Beda dengan lambangnya 20 kan, berarti ini mengurangi yang 20 kan. Kalau sampai lambangnya beda, itu tadi disebut apa? Ayo. Kalau sampai deferred income tax expense ternyata malah mengurangi income tax payable, maka deferred income tax expense itu disebut apa? Deferred income tax benefit, Pak. Oke, lihat di belakang tuh. Intinya gini ya, poinnya adalah hitung dulu income tax expense. Caranya gimana? Sudah berkali-kali diulangi, dari income before tax atau labanya akuntansi kalikan tarif. Udah, ketemu 17,5. Pokoknya nanti kalau di total tuh current dan deferred harus 17,5. Langkah berikutnya, ingat-ingat, selama tidak ada kredit pajak, maka current income tax expense sama dengan income tax payable. Oke, taruh di situ. Current income tax expense 20 juta. Lah, 20 tapi hasil akhirnya harus 17,5. Oh, berarti deferred income tax expense-nya dalam tanda kurung nih, negatif tuh. Nah, itu yang disebut sebagai deferred income tax benefit. Ya. 20 ya. Ini kan minus karena kan expense itu kan minus ya. 70 kurangi 20 tapi ditambah 2,5. Ini yang disebut benefit. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada part of matematika juga yang ingat-ingatnya. Oh, income tax income before tax kali tarif itu totalnya namanya income tax expense. Income tax expense untuk dapat current, cari current income tax payable. Sisanya itu pasti deferred. Kalau sampai deferrednya itu berlawanan arah, berlawanan simbol,
dengan yang current, berarti itu deferred income tax benefit. Ya. Ayo, ada diskusi dulu sebelum lanjut. Oke, ini apa nih? Ilustrasi kedua. Ingat minggu lalu ya, saya jelaskan ya. Langkah pertama, ketika Anda ketemu kasus chapter berapa nih? 19. Taruh paling atas angka labanya akuntansi. Kalau nanti Anda mau ngerjakan ada worksheet-nya atau apapun itu ya. Anda taruh paling atas labanya akuntansi. Ya, berarti di sini 80 juta. Ya, perusahaan ini punya laba akuntansi 80 juta. Ternyata ada item-item di bawah ini yang membuat labanya pajak beda dengan labanya akuntansi. Satu, penyusutan. Penyusutan pasti beda waktu kan? Karena umumnya seperti yang saya kasih petunjuk minggu lalu, salah satu yang paling populer beda waktu itu penyusutan. Ayo coba dianalisis, tebak, bersuara aja, nggak usah takut salah atau benar. Nomor satu ini karena beda waktu, koreksinya positif atau negatif? Depresiasi berarti kan expense ya. Expense-nya di SPT PPH lebih besar dibandingkan depreciation expense di income statement. Selisihnya itu 16. Jadi ini bentuk soal lain loh. Biasanya kan depreciation expense SPT sekian, depreciation expense-nya akuntansi sekian. Diselisihkan. Ini enggak, langsung selisihnya dilihatin. Di sini dikatakan selisih lebih SPT, berarti SPT lebih besar. Koreksi fiskal apakah ini? Nomor satu. Positif. Negatif. Ayo. Expense-nya PPH lebih besar loh. Kalau expense dikoreksi lebih besar, itu negatif justru. Kalau penghasilan yang justru lebih besar, itu positif. Ingat arahnya ya. Kalau penghasilan dikoreksi di pajak jadi tambah tinggi, itu positif. Sebaliknya dia negatif. Tapi kalau expense dikoreksi di pajak tambah besar, itu dia koreksi negatif. Berarti nomor satu koreksi negatif. Ingat-ingat itu ya. Pertanyaan saya, 16 juta ini istilahnya apa sih? 16 juta ini apa istilahnya nih? Istilah populernya yang sudah kita pelajari. Apa itu DTA, DTL, ITE, ITP? 16 juta apa sih ini? Ini beda waktu kan? Koreksinya negatif. 16 juta ini apa? Kalau ada perbedaan akuntansi dan pajak, di mana perbedaan itu muncul karena koreksi beda waktu negatif, istilahnya apa itu? FTA. F T Ah. A, future taxable amount. Jadi 16 juta itu FTA-nya. Dalam soal ini kita nggak perlu menyelesaikan karena sudah ditulis selisihnya. Jadi hati-hati kalau ketemu soal gini ya. Biasanya ada Pak, depresiasinya akuntansi contoh 86. Depresiasinya pajak 86, akuntansi 70. Kita hitung 16-nya Pak, kita kurangi. Ini nggak langsung dikasih 16, malah tambah bingung. Jangan. Ini kan hanya merubah soal aja, tapi ujungnya sama. Ya, tinggal disimpulkan aja, oh ini koreksi negatif. 16 ini berarti FTA. Berarti bisa dong menebak dari nomor satu ini akan muncul akun apa? Ayo. DTL. DTL. Berapa DTL-nya? Kalau kita asumsi 25% tarif pajak. Ayo. Kalikan aja dengan tarif pajak. Berapa? 4 ya? 4 juta. 4 juta. 4 juta. Jadi sebelum lihat slide berikutnya kita sudah bisa nebak, oh ada DTL 4 juta. Nanti kita buktikan ya. Oke. Jelas ya? Yang pertama ya. Yang kedua. Kalau sewa diperoleh, berarti ini income ya. Income-nya PPH lebih besar daripada income-nya income statement. Income-nya akuntansi. Selisihnya itu 27. Koreksi apa nih? Ini income karena diperoleh kan. Positif negatif? Positif. Positif. Ini beda waktu ya, karena nggak disebut secara khusus. Sewa itu kan juga masuk beda waktu. Berarti 27 juta ini istilahnya apa? FTA. FDA, Future Deductible Amount. Berarti nanti akan muncul deferred tax
Aset. Deferred tax aset. Berapa besarnya ya tinggal kalikan 25%. Ya, kelihatan gampang ya dari semua yang dihafalin minggu lalu. Kayak ngono rupanya. Nah, lihat yang nomor 3. Nah, di sini memang apa? Kalau ketemu soal kayak gini, ini soal nggak ditulis nih nomor 3 ini beda tetap atau beda waktu. Harus buka tuh yang slide saya sebelumnya yang sudah saya kasih contoh-contoh ya. Ada beda waktu. Pokoknya kalau nggak masuk dalam kotak beda waktu itu ya, itu beda tetap. Nah, termasuk ini. Denda surat ketetapan pajak kurang bayar. Jadi saya itu kurang bayar pajak. Dikirimin SKP, surat ketetapan pajak sama Dirjen Pajak. Karena saya kurang bayar, saya harus bayar pokok pajak plus denda. Denda itu dalam aturannya Undang-Undang PPH, expense tapi non-deductible. Sampai kapanpun gitu ya, itu nggak boleh jadi pengurang. Expense tapi nggak boleh jadi pengurang. Ya, jadi istilahnya non-deductible expense. Jadi nomor 3 ini beda tetap. Pertanyaan saya, koreksinya positif atau negatif? Nomor 3. Ayo, nomor 3. Di income statement ada denda 11 juta. Di pajak itu dianggap non-deductible expense. Berarti hilang. Positif. Di pajak ada. Koreksi positif. Tapi untuk nomor 3 kita nggak bisa katakan ini FDA. Karena ini beda tetap. FTA, FDA itu hanya untuk beda waktu. Koreksi positif Pak sama kayak nomor 2. Berarti FDA. Berarti nanti timbul DTA. Enggak. Karena ini beda tetap. Tunggu bagaimana perlakuan akuntansi untuk beda tetap. Karena dari tadi itu kita belajarnya beda waktu semua. Beda tetap malah terlupa, terhilangkan. Nah, kita, ini pakai 22% udah nih, karena 2022. Gampang lah ya, tinggal kalikan angka-angka 16 dan 27 dengan 22. Ya, kita diminta untuk hitung, sekaligus membuat jurnal atas income tax expense, deferred income tax, ya, income tax payable untuk 2022. Ya, nah, caranya tadi, yang paling atas taruh labanya akuntansi 80. Tadi depresiasi pajak kan koreksi negatif kan? Ya, betul ya. Tadi diskusi kita kan koreksi negatif. Sementara yang sewa koreksi positif sama kayak yang denda koreksi positif. Karena ini koreksi negatif ya, 16 juta itu FTA, berarti nanti dia akan masuk di kolomnya DTL. Sementara 27 karena koreksi positif, dia akan masuk di kolomnya DTA. Berapa besarnya DTL? Ya sudah 16 kali 22% aja. Ya. Berapa besarnya DTA? Ya 27 kali 22%. Sudah ketemu nih kalau pakai Excel kan langsung kelihatan angkanya. Nah, berapa taxable income? Udah, dijumlahkan aja 80 kurangi 16. Kok kurangi? Kok kurangi ya? Karena koreksi fiskal negatif. Tambah 27, kok tambah? Koreksi fiskal positif. Jadi itu yang saya bilang kemarin ya. Salah kita menentukan fiskal positif negatif. Salah kita menentukan waktu atau tetap. Wah, bisa jadi mungkin hasil angkanya kalau kita hanya salah menentukan tetap atau waktu, hasil angkanya tetap 102. Tapi bisa jadi ke kanan bisa jadi berbeda loh ya. DTL atau DTA-nya malah lebih besar atau lebih kecil. Tapi kalau kita salah sejak awal menentukan positif negatif, pasti nggak ketemu 102 kan. Sampai 102 ada pertanyaan dulu. 102 itu taxable income, labanya pajak. Ada diskusi? Oke. Berarti cari yang paling gampang. Tadi kan yang paling gampang dihitung DTL. Itu dari FTA yang 16 kalikan tarif. Terus DTA itu dihitung dari FDA kali tarif. Sebenarnya ada yang juga lebih cepat kita hitung adalah income tax. 102 kali 22 ini income tax apa istilahnya 22.440 ini? Labanya pajak kali tarif itu istilahnya apa? Halo. ITP. ITP, income tax payable, taruh langsung di kredit income tax payable. DTL, taruh langsung di kredit. DTA, taruh langsung di debit. Ya kan? Nah, kalau pakai pendekatan les-lesan, pendekatan cepat, Pak ada
selisih di debit 20,020. Oh, itu pasti income tax expense. Kan selisih kalau di debit itu expense ya biasanya. Tinggal income tax expense yang belum ada nih Pak. Nggak perlu dihitung, tinggal selisih aja. Ya supaya ini balance, itu pasti income tax expense. Nggak salah juga kalau pendekatannya mau cepet-cepetan kan. Tapi kira-kira dapat dari mana 20,020? Menurut rumus kita yang awal-awal yang sudah kita pelajari, ITE itu didapat dari mana? Secara rumus? Secara rumus dulu, nggak usah pikir ke macam-macam. Bagaimana menghitung ITE? Ayo. ITE sama dengan, cari kalkulator, mana kalkulator saya. Pre-tax kali tarif ya Pak. Oke, tolong kalikan pre-tax kita dengan tarif. Pre-tax kita kan 80.000. Kalikan dengan tarif 22%. Ketemu berapa? Sudah coba dihitung? 80.000 kali 22. 17.600. Nah, padahal di sini ketemunya 20,020. Berarti salah tuh rumusnya Pak Agus. Rumus Pak Agus itu katanya ITE itu pre-tax yang 80 kali tarif. Rumus saya itu, rumus slide ini, rumusnya Kiso and Wegan itu diberikan waktu itu asumsi belum ada beda tetap. Di soal kita sudah ada beda tetap, yaitu denda contohnya di sini. Nah, ini coba diingat-ingat ya. Apabila dalam penghitungan income tax payable atau penghitungan taxable income ternyata ada beda tetap, maka ya pre-tax financial income harus ditambah atau harus dikurang dengan beda tetap. Tergantung beda tetapnya itu koreksinya positif atau negatif. Jadi kalau kita salah menetapkan dia positif atau negatif, salah kita menghitung ITE. Saya ulang. Selama tidak ada beda tetap, maka rumus saya bisa dipakai. Tarif kali financial income. Pre-tax financial income. Tapi kalau ada beda tetap, ya lihat dulu koreksinya apa. Kalau koreksinya positif, tambahkan itu dengan pre-tax financial income. Ya. Kalau koreksi negatif atas beda tetap, kurangi itu dari pre-tax financial income. Contoh kita di sini apa? Koreksinya positif. Berarti bukan 80 kali 22%, tapi harusnya ya 80.000 ditambah 11. Ya, 80.000 ya 80.000 ditambah 11.000 itu ketemunya 91.000. 91 itu yang dikali dengan 22%. Coba dicoba. Betul nggak 20.020? Betul? Halo? Betul, Pak. Bener, Pak. Oke. Gitu ya. Jadi kita bisa dapat pakai pendekatan les-lesan, pendekatan yang penting balance, atau kalau ditanya dari mana dapat 20,020 bisa dijawab. Ya. Termasuk kalau contoh soalnya nanti beda tetapnya ternyata koreksi negatif. Ya sudah 80.000 kurangi. Pak, bagaimana kalau nanti ketemu soal ada beda tetap, koreksi positif dan koreksi negatif? Ya udah, positif ditambah, negatif dikurangi, baru kali tarif. Karena bisa aja soal ini bertambah tambah banyak kan. Itu yang mungkin sering ya, ini curhat juga, sering diomongin, Pak Agus soalnya ajaib. Yang diajarin di kelas dengan yang muncul beda. Ya iya, karena konsep besar sudah saya beri. Kalau semua contoh soal diberi, wah ini aja minggu lalu cuma 2 jam saya nggak cukup ngasih materi ke Anda. Gimana kalau semua soal, bentuk soal itu diberi? Justru di situ menantangnya belajar. Ya, bisa nebak, oh yang belum diberi ini kira-kira nanti kayak apa keluarnya contohnya. Tapi bukan itu maksud saya. Poin saya adalah saya kekurangan waktu kalau harus beri semua bentuk soal. Poin besarnya sudah saya beri ke Anda. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini ilustrasi 2 ya.
tugas kita berikutnya, tolong pisahin. 20.020 itu berapa yang current, berapa yang deferred. Ini masih belum ada prepaid tax loh. Di soal tadi kan sama sekali tidak ada informasi pembayaran pajak tahun 2022 sebelum Desember. Berarti kita bisa pakai rumus tadi. Current income tax expense selalu sama dengan ITP. Berapa current income tax expense? Ini nih, 22.440. Ya. Oh, berarti income tax expense yang deferred, ini lambangnya beda. Berarti ini yang muncul deferred income tax benefit. Berapa? Ya, kurangnya aja 22.440 dengan 20.020. Di belakang kayaknya ada ya. Nah, ini. Ya. Jadi, ketemunya deferred income tax benefit 2420. Ya. Ingat ya, current income tax expense itu selalu sama dengan income tax payable, selama nggak ada kredit pajak. Berarti selisihnya itu deferred income tax, ya, entah expense entah benefit. Dalam kasus kita itu benefit, karena current income tax expense aja lebih besar dari total income tax expense yang 20.000, ya. Atau cara lain, coba perhatikan ya. Tadi kan saya juga sempat ngomong, DTA itu biasanya menimbulkan deferred income tax benefit. DTL itu biasanya menimbulkan deferred income tax expense. Berarti tinggal selisihkan aja. 5940 itu DTA kurangi dengan DTL 3520. Itu muncul 2420. Masih lebih besar DTA-nya kan. Berarti akan muncul harusnya deferred income tax benefit karena asetnya lebih besar. Kita lihat, benar nggak deferred income tax benefit 2420? Oh, betul. Ya. Jadi paling nggak ada dua cara menentukan income tax expense atau income tax benefit ya. Cara pertama tadi, current itu pasti income tax payable selama tidak ada kredit pajak, kurangi aja dengan total income tax expense, itulah deferred kita. Atau cara kedua, tadi DTA itu sama dengan deferred benefit, DTL itu sama dengan deferred expense. Tergantung mana lebih besar, selisihkan. Selisih itu yang akan jadi expense atau benefit. Ini ada penyajiannya nggak? Oh, nggak ada penyajian. Penyajian itu maksudnya yang kita buatin income statement, kita buatin neracanya. Ya. Jadi ini kalau kita buatin income statement ya, tampilannya adalah mungkin seperti ini tampilannya ya. Kalau di income statement ya. Earning before tax. Earning before tax kita berapa menurut soal? Halo? Earning before tax kita menurut soal berapa? Halo? Earning before tax itu bahasa lain dari pre-tax financial income. Berapa? 60.000. Ya, 80.000. Harusnya 80.000 itu kan dikurangi dengan income tax expense ya sejumlah 20.020 ya, sehingga nanti ketemu net income, kurangi dulu ya, kita kurangi 80.000 kurangi dengan 20.020 itu ketemunya 59.980. Ini yang umum kan, padahal kita diminta untuk memisah ya. Earning before tax yang 80.000 itu harus dikurangi ya dengan deferred income tax expense ya dan current income tax expense. Berarti cara penyajian yang benar adalah paling atas earning before tax 80.000, bawahnya current income tax expense. Berapa current income tax expense kita? Current income tax expense kita sama dengan income tax payable, yaitu 22.440 ya.
Karena muncul benefit berarti deferred income tax-nya bukan deferred income tax expense tapi deferred income tax benefit, dan lambangnya bukan negatif tapi nambah. Berapa? 2, 4, 20. Itu hasilnya harusnya tetap sama, yaitu net income 59 dan 80. Itu penyajian ya, jadi saya nggak saji, itu kayak tadi nulis income statement, atasnya pre-tax, di bawah current, deferred, nanti paling bawah net income. Ada diskusi dari ilustrasi kedua. Oke. Nah, saudara-saudara, yang tadi kita lakukan, karena kita kan nyari FTA, kita akan nyari FDA. Itu kan kita nyarinya dari koreksi fiskal positif atau negatif. Dan yang kita koreksi fiskal positif negatif itu kan dari income statement. Berarti yang tadi kita lakukan itu adalah pendekatan income statement. Yang tadi kita lakukan itu income statement approach. Ya. Nah, sekarang setelah kita selesai belajar income statement approach, itu ada pendekatan kedua, namanya asset approach dan liability approach. Jadi ada 3 pendekatan untuk menghitung DTA, DTL, dan teman-temannya tadi. Income statement approach, yang harusnya kita sudah ahli karena sudah selesai dipelajari, asset approach, dan liability approach. Apapun approach yang kita pakai, hasilnya harusnya sama. Oke, hasilnya harusnya sama. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Perusahaan mengakui pre-tax financial income 1M. Di dalam SPT ternyata taxable income-nya 990. Ya. Ini berarti koreksi fiskal negatif. Tinggal dicari koreksi fiskal negatifnya ini karena beda tetap, ada beda waktu. Nah, di sini dilihat. Selisihnya itu ternyata karena pengakuan depreciation expense. Oh, beda waktu nih. Ya, income statement ngakuin 55, ya, PPH ngakuinnya 65 expense-nya. Berarti kan koreksi fiskal negatif. Kalau koreksi fiskal negatif, ya, taxable income akan lebih kecil dari pre-tax financial income. Future taxable amount tuh. Berarti akan muncul DTL. Ini review aja ya yang dari yang tadi ya. Akan muncul DTL. Ya DTL-nya berapa ya? 10 ini kali-kalinya 25 atau 22%. Ya. Itu pendekatan income statement. Ya. Ada lagi nggak pendekatan lain atau contoh lain? Sama ya. Review lagi ya. Pre-tax 800, taxable income 850, berarti ada koreksi fiskal positif 50. Tinggal lihat tetap atau waktu. Oh, rent income itu beda waktu. Ya, income statement 50, PPH 100 income-nya. Berarti ada koreksi fiskal positif atas beda waktu 50. Koreksi fiskal positif atas beda waktu itu yang disebut apa? Future deductible amount. Ya selisihnya ya 100 kurang 50 ya. Karena ada FDA 50, oh nanti akan muncul DTA deh. Ngitung aja 50 kali tarif. Itulah DTA. Ya. Jadi ini mengingatkan lagi, DTL itu FTA kali income tax rate. DTA itu FDA kali income tax rate. Nah, bagaimana sekarang aplikasinya asset approach? Asset approach. Saya akui sulit, tapi pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ini hanya bagian dari membuktikan bahwa kita pakai asset approach atau kita pakai income statement approach, itu harusnya hasilnya sama. Ya. Kalau tadi kan saya bawa Anda pada konsep koreksi fiskalnya positif atau negatif. Kalau koreksi fiskalnya itu negatif, FTA. Kalau koreksi fiskalnya positif itu FDA. Nah, tinggal kalau FTA ketemu DTL, FDA ketemu DTA. Kalau di sini kita nggak bisa pakai konsep positif negatif karena ini namanya aja aset ya.
Karena ini bukan income statement. Kalau income statement kan besar kecil yang SPT PPH atau akuntansi. Caranya adalah lihat nilai buku, carrying amount, ya, nilai tercatat. Apa itu nilai tercatat ya? Lali aku. Ya, nilai tercatat itu adalah cost kurangi pengurang ya. Kalau di aset tetap berarti pengurangnya namanya akumulasi penyusutan. Kalau itu piutang berarti cost kurangi dengan AFDA, ya kan? Kalau itu inventory berarti cost kurangi dengan ya kalau ada pengurangan COGS karena turunnya nilai, gitu ya. Nah sekarang tinggal dibandingkan. Kalau ternyata nilai bukunya aset akuntansi lebih besar daripada nilai bukunya PPH, itu FTA. Jadi kita harus ngitung nilai buku akuntansi, nilai buku pajak, selisihkan mana yang lebih besar. Cari tahu, oh lebih besar nilai bukunya akuntansi, oh itu FTA. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, nilai bukunya pajak yang lebih besar daripada nilai bukunya akuntansi, itu FDA. Habis ini sudah gampang kan? FTA pasti memunculkan apa? FTA pasti memunculkan apa? DTL. FDA, DTA. Jadi memang sulitnya di sini adalah switch lagi nih. Tadi sudah jalan Pak, sudah kayaknya tune in Pak. Negatif itu FTA, lalu muncul DTL. Positif itu FDA, muncul DTA. Nah ini switch, harus mengingat yang lain, ngafalin yang lain bahwa kalau nilai tercatat akuntansi lebih besar dari nilai tercatat pajak, yang atas nih FTA. Sebaliknya itu FDA. Tapi ujungnya sama, FTA kali tarif ya DTL. Dan seterusnya. Coba lihat nih. Ini kita pakai pendekatan aset ya. Tapi kita mau membuktikan nanti pakai pendekatan income statement. Sama nggak hasilnya? Awal tahun 2020, perusahaan beli equipment 100. Akuntansi dan pajak sama-sama ngakuin 100 kalau nilai perolehan. Untuk tujuan akuntansi, dia pakai straight line method. Enak, 100 dibagi masa manfaat aja. Ternyata masa manfaat akuntansi di soal ini 5 tahun. Nggak ada salvage value. Wah, syukur nih. Berarti per tahun berapa? Per tahun berapa akuntansi ini? 20. 20. Simpan. Angkanya 20 simpan. Ya, depreciation expense-nya akuntansi 20. Kemudian pajak ternyata masuk kelompok 1. Jadi seperti yang saya jelaskan minggu lalu di kelas ya. Pajak itu punya 2 kelompok aset. Ya, bangunan dan selain bangunan. Bangunan dipecah 2 lagi. Ada permanen dan non permanen. Ya. Permanen itu umurnya 20 tahun. Berarti per tahunnya 100% bagi 20 ya. Berarti sekitar 5% per tahun tarif penyusutannya. Kalau yang non permanen umurnya 10 tahun. Ya, berarti per tahun penyusutannya 10%. Ya, tadi 100 bagi 20 berarti 5% per tahun. Kalau yang non permanen 100 bagi 10, 10% per tahun tarif penyusutannya di pajak. Ya, jadi pajak bagi 2, bangunan dan bukan bangunan. Bangunan ini dibagi 2 lagi. Ada yang permanen, ada yang non permanen. Permanen lebih banyak umurnya 20, ini 10. Nah, kalau yang non bangunan itu dibagi 4. Ada kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 itu umurnya 4 tahun. Memang harus dihafal. Kalau di akuntansi kan nggak ada ya. Saya mensusutkan 6 tahun ya. Selama normal wajar ya silakan. Kalau di soal tinggal dilihat aja, oh masa manfaat 5 tahun. Tapi kalau pajak, lihat dulu kelompoknya. Bangunan atau bukan? Kalau bukan, kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 itu 4 tahun. Berarti pajak depreciation expense per tahunnya berapa? 100 bagi 4. Berapa? 25. 25. Simpan angkanya. Akuntansi 5 tahun menyusutkan 20, 20, 20, 20. Pajak 25, 25, 25, 25. Ada beda setiap tahun dari tahun 1 sampai 5, tapi kalau di total akuntansi
20 kali 5, 100. Pajak 25 kali 4, 100. Oh, itu beda waktu. Penyusutan memang beda waktu. Ya. Tahun pertama, akuntansi itu nilai bukunya adalah 100 ya, kurangi 20. Oke. 100 kurangi 20 berarti kan carrying amount-nya akuntansi 80 ya. Sementara pajak karena per tahunnya itu 25 ya, nilai buku tahun pertamanya adalah 100 kurangi 25. Oh, berarti 75. Tak usah dihafalin, buka aja tadi contekannya. Nilai bukunya ini kayaknya lebih besar nilai bukunya akuntansi. Lihat yang mana nih? Oh, yang atas nih berarti FTA. FTA itu dihitung dari selisihnya nih, 80 kurang 75. Muncul FTA 5 juta. Sudah 5 juta kali tarif, itulah DTL. Itu pendekatan aset. Coba pakai pendekatan income statement. Tadi ada yang jawab kan, tolong disimpan dong. Berapa depreciation expense-nya akuntansi tahun pertama? 20 ya. Berapa depreciation expense-nya pajak tahun pertama? 25. 25. Berarti tahun pertama itu terjadi koreksi fiskal apa? Positif atau negatif? Positif. Akuntansi 20, pajak 25. Expense loh itu. Oh, negatif. Negatif. Negatifnya berapa? Koreksi fiskal negatifnya berapa? 5 juta. Nah, kalau koreksi fiskal negatif dalam pendekatan income statement, itu muncul apa? F FTA. berapa? 5 juta tadi ya. Betul ya? Selisihnya kan 20 dan 25. Selisihnya 5 juta. FTA, betul ya? Benar. Nah, ini pendekatan aset FTA 5 juta. Tadi yang kita omongin nih, ya, sengaja nggak saya tulis supaya diingat, berproses di otak, tapi nanti rekaman bisa didengar. Juga sama, FTA 5 juta. Kan sama ya, mau pakai pendekatan yang tadi, FTA dari koreksi fiskal positif atau negatif, dengan cara ini, ya, membedakan carrying amount, hasilnya sama. Jadi kalau sampai beda, salah satu salah, ya, atau dua-duanya salah, ya, pendekatan income-nya atau pendekatan asetnya salah. Silakan, ada diskusi dulu. Oke. Apalagi nih habis ini nih. Accounts receivable. Untuk diketahui saudara-saudara, ya. Saya pernah ngomong kayaknya minggu lalu, pajak itu nggak suka allowance. Pajak itu kalau memang ada piutang yang tidak dapat ditagih, tunggu sampai benar-benar nggak dapat ditagih. Kalau akuntansi kan sebaliknya. Buat akuntansi, ya, selama perusahaan itu memang sudah layak disebut perusahaan besar, apalagi sudah go public, maka tidak ada alasan bagi dia untuk pakai direct write off. Dia wajib melakukan pencadangan. Jadi allowance itu ini bukan masalah haram atau halal ya, tapi mana yang lebih enak dan direkomendasikan. Ya, mirip kayak kita ketemu dua makanan lah ya di meja makan ketika malam ya. Saya nggak tahu, soalnya masalahnya subjektif ya. Saya suka gorengan, tidak suka sayur-sayuran. Nah, saya akan cenderung pilih gorengan biasanya. Ya. Nah, allowance buat I-First, buat akuntansi, itu gorengan tadi buat saya, buat I-First. Itu lebih dipilih. Utamanya kalau perusahaannya sudah go public. Pajak, nggak suka. Itu cadangan. Itu kan biaya ya. Kalau pencadangan itu mengurangi penghasilan, kasihan nanti bayar pajaknya, pemerintah nggak dapat duit. Nah, pajak baru memperbolehkan kalau sudah benar-benar tidak dapat ditagih. Oke, kita lihat kasus ini. Ada AR 250 juta. Di akuntansi kan harus pakai allowance ya. Terserah mau pakai apa, percentage of AR atau percentage of sales. Di sini rupanya percentage of AR. 1%, ini dari soal ya. Berarti kalau dihitung 1%, itu ketemunya 25 juta ya. 25 juta. Berarti nilai bukunya akuntansi adalah 250 kurangi, bukan 25 juta ya. 2 juta 2.500.000. Berarti nilai bukunya akuntansi tinggal 250
47.500. Pajak kenapa tetap 250? Karena pajak gak ngakuin bad debt expense punya akuntansi. Karena pajak gak suka allowance. Tahun depan seandainya ya, anggap aja ini tahun 2021 ya ini ya, 2022 ternyata benar-benar gak ditagih, akuntansi kan sudah gak punya bad debt expense, karena bad debt expense-nya sudah 2021. Pajak baru ngakuin expense tahun depan. Jadi akuntansi ngakuin duluan, pajak besok. Kan beda waktu. Dengan asumsi besarnya sama, yaitu 2.500.000. Ya. Nah, berarti karena pajak tidak ngakuin allowance tadi, berarti nilai bukunya pajak 250. Kalau nilai bukunya pajak lebih besar, kayaknya yang kiri bawah ya. Mana nih? Nilai buku pajak lebih besar. Betul ya? Kalau nilai bukunya pajak lebih besar daripada akuntansi, berarti yang FDA. Berarti untuk kasus AR, ya, itu munculnya adalah AR tadi. Nah, untuk kasus AR ini munculnya FDA. FDA-nya gimana ngitungnya? Ya nilai bukunya akuntansi diselisihkan dengan pajak. Karena pajak lebih besar, FDA 2,5. 2,5 kali tarif, itu DTA. Itu pendekatan aset.